Ya, penjualan thrifting atau barang bekas impor ini sebenarnya sudah persoalan lama. Tapi kenapa barang bekas ini masih diminati dan makin banyak pembeli serta penjualnya? Kita diskusi bersama dengan Reza Ramadansyah. Hai, siapa di sini yang suka thrifting, jual beli baju bekas impor? Nah, semakin marak kan saat ini thrifting di Indonesia, semakin digandrungi masyarakat. Tapi pemerintah saat ini justru gencar melarangnya. Kenapa ya? Jadi sebenarnya jual beli baju bekas impor itu udah ada lama di Indonesia. Tapi semakin kesini ya, ini semakin akrab gitu di telinga kita. Semakin digemari masyarakat, terutama anak muda. Di ibu kota bahkan kita mudah sekali untuk nemuin lokasi-lokasi thrifting. Bahkan seperti di Pasar Baru Atom semakin banyak pedagang yang jual baju bekas impor. Tapi gak hanya di Jakarta loh, ada banyak lokasi thrifting di berbagai daerah. Salah satunya di kawasan Jalan Ketintang, Surabaya. Bahkan pembelinya gak cuman kalangan menengah ke bawah. Banyak masyarakat mampu juga gemar thrifting. Tapi di saat masyarakat semakin menggemari thrifting, semakin banyak peminatnya, justru pemerintah saat ini gencar melarang impor baju bekas. Presiden Joko Widodo pun juga ikut komentar soal ini. Sudah saya perintahkan untuk cari betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Jadi yang namanya impor pakaian bekas stop. Tapi kalau ini dilarang atau dianggap merugikan, kenapa thrifting justru saat ini semakin menjamur, makin eksis, kemudian masih banyak baju bekas impor yang masuk ke tanah air? Kita ini kan kelemahannya ada, jalan tikusnya banyak. Oleh karena itu kita perlu dengan Satgas, memang kerjasama, itu agar ini bisa deteksi. Tentu yang paling penting dari masyarakat. Terus kalau udah tahu banyak jalan tikusnya, seperti apa kemudian pencegahannya? Diperlukan sinergi dan koordinasi antar berbagai instansi yang terkait untuk dapat secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini dari hulu ke hilir. Mulai dari aspek regulasi dan sosialisasi dari Kementerian Perdagangan, pengawasan di daerah perbatasan oleh Bea Cukai, Polair, dan TNI AL, serta pemeriksaan atas pakaian impor bekas yang dapat dilakukan sampai ke tingkat pengecer atau retailer oleh aparat penegak hukum terkait. Sebenarnya ya dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, di dalamnya ada aturan barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Di dalam daftarnya termasuk baju bekas impor yang dilarang. Emang sih ada aturan larangan impor baju bekas untuk masuk ke tanah air. Tapi itu dia tadi, nyatanya thrifting sudah ada di mana-mana. Sudah ada sejak lama, bahkan semakin hari semakin banyak yang minat terhadap thrifting. Tidak hanya bagi para pembeli, tapi juga para penjual. Setahu aku ini tuh nggak ngaruh ke apa-apa ya, bahkan bisa ngurangin limbah tekstil ya setahu aku. Dengan adanya baju thrift ini juga ngebantu ekonomi kelas bawah gitu untuk beli baju. Dia juga ya lumayan, Indonesia juga ada sama, cuman kan kalau Indonesia kan mahal barangnya bang, nggak bisa kita jangkau. Kalau barang-barang sini kan bermerek tapi bisa dijangkau untuk rakyat ke bawah. Jangan lupa impor yang saya jual ini adalah untuk kalangan orang-orang yang gajinya kecil, yang mereka itu istilahnya kepengen berganti pakaian tapi nggak punya uang. Ini adalah solusinya. Untuk penyakit-penyakit itu alhamdulillah untuk selama ini tidak pernah. selain barangnya tuh masih bagus-bagus, terus juga murah. So ini juga belum pernah dapat masalah sama yang berhubungan dengan baju impor yang saya beli. Di satu sisi pemerintah punya aturan yang melarang impor baju bekas karena dinilai bisa merugikan negara. Tapi di sisi lain thrifting ini sudah menjamur di mana-mana di berbagai daerah di Indonesia. Punya pasar sendiri, kemudian dinilai bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kalau sudah seperti ini, apa solusi yang paling tepat? Nah, sekarang kalau dilihat solusinya, maka solusinya hanya ada dua. Memang ada penegakan aturan yang sudah ada, berarti melarang gitu ya. Tetapi bagi yang dilarang,
dan terlanjur sudah beredar, ini bisa dilakukan penyitaan oleh pemerintah, tapi bukan untuk dibakar sebenarnya. Tapi penyitaan ini akan dibeli oleh pemerintah, kemudian bisa disumbangkan kepada korban bencana alam, ataupun kepada masyarakat miskin yang membutuhkan. Jadi ini bisa lebih bermanfaat. Tapi tidak ada lagi impor baju bekas yang baru. Kemudian yang kedua, memang masalahnya ada pada sisi harga dan daya saing dengan produk lokal. Kalau dibandingkan produk lokal misalnya 100.000, 150.000 misalkan untuk t-shirt. Sementara barang impor pakaian bekas itu yang branded bisa 50.000, bisa 80.000 tergantung kondisi. Nah itu tidak akan pernah bisa bersaing kecuali ada pendampingan dari pemerintah, ada kemudian support dalam hal pendanaan yang murah bagi industri tekstil pakaian jadi, dan juga ada sarana promosi, ada sarana pemasaran yang bisa lebih masif lagi, sehingga dari segi daya tarik konsumen beralih dari yang tadinya mau beli thrifting menjadi pembeli pakaian jadi lokal. Oke, thrifting digemari masyarakat tapi dilarang oleh pemerintah. Tapi di luar itu yang paling penting saat ini adalah bagaimana mengembangkan industri lokal pakaian jadi di tanah air. Karena itu bisa menyerap tenaga kerja yang besar untuk masyarakat. Gimana?